Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana, tak lupa juga peserta lomba yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tiada untayan yang patut kita ucap kecuali rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillah. Beliau yang telah menciptakan seluruh alam semesta dengan tanda-tanda kebesarannya. Beliau telah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari manusia itu dijadikan sahabat dan kerabat. Andaikan dedaunan dijadikan buku-bukunya, rerantingan dijadikan pena-penanya, lelautan dijadikan tinta-tintanya, sungguh semua tidak akan dapat menulis nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Salawat berboncengan salam dengan berbahan bakar iman semoga senantiasa tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwahnya, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Beliau bagaikan sebutir nasi dalam kelaparan, setetes air dalam kehausan, seperti cahaya dalam kegelapan. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi penutup dari nabi-nabi yang lain. Siapakah beliau? Yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat. Karena apa? Karena masih banyak obat di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu hadirin, remaja merupakan penentu maju mundurnya suatu negara. Sebab telah terbukti sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini dan yang akan mendatang. Sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghayaini, seorang pujangan Mesir berkata, Inna fi yadi syubbanu amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemuda lah urusan suatu umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terhadap kehidupan umat. Baiklah, mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan membicarakan tentang remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang berlandaskan Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulil karim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan bertutur kata yang benar. Hadirin, ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yahsya. Kita kaji lebih mendalam secara semantik. Al-waw wawul atfi wal lam lamul amri, yahsya fi'lil mudhari' majzum bilam. Istimbatnya wal yahsya adalah sifat amr. Kaidah mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh sebab itu, wajib bagi kita, saya, saudara-saudara, dan kita semua agar merasakan takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan, dan
dan generasi-generasi yang lemah. Sebagaimana Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. Apakah 5 kelemahan itu? Yakni lemah harta, lemah fisik, lemah semangat hidup, lemah ilmu, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Nauzubillahi min zalik. Hadirin, apabila 5 kelemahan tersebut melekat pada diri remaja dan pemuda kita, maka saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai penghambat pembangunan, virus pembangunan, bahkan perusak pembangunan. Padahal di negeri kita tercinta ini telah terbukti sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai dengan detik-detik proklamasi dikomandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Stovia, Jong Islam Ten, PON, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh karismatik. Mereka menjadi the grand old man, istilah Bung Karno menjadi Stuttgart, bahkan menjadi the founding father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jikalau tanpa pemuda, mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno terhadap generasi muda kita yang diabadikan sejak sejarah bangsa. Hadirin yang berbahaya, maksudnya berbahagia. Sejarah tersebut mengajarkan kita semua selaku generasi saat ini dan yang akan mendatang agar memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut ini. Sebab syubbanul yaum rijalul ghad, yang today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Hadirin yang berbahagia, Islam tidak mengenal istilah pemuda-pemuda pengangguran, pemuda-pemuda mejeng, pemuda-pemuda nangkring. Namun yang Islam inginkan adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Hadirin, sebagai contoh kita selaku generasi penerus bangsa, mari kita melihat kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda pandai yang mempertahankan iman, pemuda-pemuda pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati belakangkan tanah daripada mati bercermin bangkai. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana Profesor Dr. B.J. Habibie Al-Asqori dalam Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah dengan sesuai skill masing-masing. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita lakukan, yakni olahraga agar badan sehat, olah rasio agar ilmu meningkat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas berlipat. Hadirin, apabila pemuda sebagai generasi penerus bangsa tidak mau berbuat amal, bahkan tidak mau bekerja keras, artinya menuju masa depan yang suram bahkan mengenaskan. Sebab al-kaslu layatimul asal, insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No gain without pain, tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Hadirin, oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan kita, langkahkan kaki ke depan, bekerja, kerja, dan bekerja. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Semua yang salah datang dari saya yang masih pemula, dan yang benar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzur maqala wala tangzur mangqala. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi